Oke, dengan saya Nabila Sarbina dari Institut Teknologi Telkom. Di sini saya ingin menjelaskan terkait final project report, yaitu pada kasus credit risk analysis. Yang pertama, saya di sini melakukan connect ke Google Drive. Kemudian yang kedua, menjalankan import library. Kemudian pada week pertama diminta yaitu melakukan data preparation, di mana kamu proses dataset dari application female dan male. Yang pertama saya akan mengimport data dan mencari tahu info berapa panjang serta isi dari dataset tersebut. Kemudian saya melakukan merge menggunakan fungsi outer join pada dataset female dan male. Kemudian saya merename data, yaitu jenis kelamin, usia, dan pengalaman. Kemudian saya merename inisial dari kolom tingkat pendidikan seperti berikut: status keluarga dan tipe rumah. Kemudian dilakukan cek missing value, dan ternyata missing value ditemukan di kolom pekerjaan. Oleh karena itu, karena terlalu banyak ditemukan missing value, maka dilakukan drop pada kolom pekerjaan. Kemudian cari unique value dari dataset gabungan antara female dan male. Kemudian dicek apakah terjadi atau ada duplikasi data, ternyata tidak ada. Kemudian apabila ada duplikasi data, maka akan di drop. Kemudian ID customer dipertahankan untuk row yang terakhir seperti perintah pada tugas. Kemudian dilakukan checking apakah terjadi duplikasi data, ternyata tidak ada. Kemudian data tadi disimpan pada aplikasi CSV. Kemudian yang kedua adalah analisa pada dataset credit history. Ditemukan ada 2 kolom dengan sejumlah 1 juta lebih. Kemudian dilakukan replace value overdue, yaitu di mana indeks yang berinisial tidak memiliki pinjaman diubah menjadi -1 agar bisa diambil nilai max-nya. Karena pada overdue ada 7 nilai, yaitu -1 dengan maksimal 5. Kemudian dicek apakah ada duplikasi data, ternyata ada. Kemudian dilakukan pengambilan data maksimal dengan cara menggabungkan ID customer dengan overdue, kemudian cari nilai max-nya. Jadilah seperti ini. Kemudian dilakukan tes apakah benar sudah terambil nilai max. Ternyata sudah betul. Dan didapat jumlah datanya sebanyak 45.000. Apabila sudah dicari nilai unique value-nya dari masing-masing nilai overdue, ditemukan unique value sebanyak berikut. Udah dicek apakah ada duplikasi data.
ternyata sudah tidak ada. Apabila sudah aman, maka akan disimpan di credit history CSV. Kemudian dilakukan join all data, yaitu diberi nama credit risk, di mana melakukan merge pada dataset application dan credit history menggunakan inner join pada ID customer. Kemudian dicari tahu berapa banyak jumlah datanya. Kemudian dilakukan binning pada usia dengan sekitar usia 10 hingga 24, termasuk remaja dan seterusnya. Inilah hasil visualisasi dari hasil binning kategori usia. Kemudian dilakukan split overdue dengan bentuk, yaitu mengkategorikan uh, nilai mana yang termasuk good score atau bad score. Yang termasuk good score yaitu credit risk dengan overdue kurang dari 1, di mana customer tidak punya hutang lebih dari 1 bulan. Kemudian dengan sedangkan kredit history yang overdue melebihi 1 dikategorikan bad score. Hasilnya seperti berikut. Ya, sudah masuk ke kategori masing-masing, kemudian dilakukan cleaning data apabila menghapus kolom yang tidak digunakan, yaitu kolom usia dan overdue. Karena usia sudah dikategorikan menggunakan ses binning dan overdue sudah dikategorikan ke kredit status, yaitu good atau bad. Kemudian dicek apakah ada duplikasi, ternyata tidak ada. Kemudian dicek berapa banyak jumlah datanya, ditemukan ada sebanyak 36.000. Kemudian mengecek korelasi antar kolom variabel. Ini merupakan data numerik dan ini kategori. Bisa dilihat korelasinya seperti berikut. Flag mobile ternyata milik, bisa jadi nanti hasilnya akan bias. Kemudian untuk kolom flag work font sama flag font sebenarnya bisa dipilih salah satu saja karena nilai korelasinya hampir sama, dan jumlah anggota dengan pengalaman juga bisa dipilih salah satu saja untuk nilai mengecek korelasinya. Apabila sudah semua, maka akan disimpan di credit risk CSV, dan ini fungsi untuk mendownload file di perangkat laptop. Dan selanjutnya ini adalah report credit risk yang kedua, yaitu predict data dan modeling. Berikut adalah library yang akan digunakan pada proses predict data dan modeling. Yang pertama tentunya melakukan EDA pada data credit risk CSV yang berisi gabungan antara application dan credit history. Ada sebanyak 36.000 data. Ada 3 tipe data, yaitu integer, object, dan float. Kemudian mencari nilai unique value. Kemudian mengecek apakah ada missing value. Kemudian mengecek apakah ada duplikasi. Ternyata tidak ada. Kemudian menghapus kolom yang tidak digunakan, yaitu kolom unnamed, unnamed, zero, ID customer, sama flag mobile.
Kemudian dilakukan feature kategori, mengkategorikan variabel numerik dan kategori. Kemudian melakukan mengecek korelasi antara variabel numerik dan kategori. Kemudian dilakukan proses checking pada data correlation seperti berikut. Kemudian dilakukan pengecekan apakah ada outlier pada dataset. Ditemukan ada 4 outlier yang harus ditangani, yaitu jumlah anak, pendapatan, jumlah anggota keluarga, dan pengalaman. Berikut dilakukan drop duplicate setelah melakukan pengecekan pada outlier dan jumlah data berubah menjadi 8.000. Kemudian dilakukan analisa visualisasi, yaitu jenis kelamin. Kemudian ada kredit jenis kelamin dengan kredit status. Ada kepemilikan mobil dengan kredit status, kepemilikan properti dengan kredit status. Adapun mengecek pada kredit status, ternyata banyak customer dengan kategori yang good dibandingkan yang bad. Kemudian dilakukan pengecekan tipe pendapatan berdasarkan kredit status. Yang terakhir ada hubungan antara visualisasi status keluarga dan kredit status. Kemudian dicek juga pada kategori usia. Terlihat bahwa mayoritas pada kategori ini yaitu kategori dewasa. Selanjutnya dilakukan modeling. Sebelum itu dilakukan pengecekan isi dari raw value itu sendiri. Seperti berikut. Tahap pertama yaitu dilakukan encoding. Sebelum itu harus memahami dulu terkait tipe datanya, karena kategori dipecah menjadi nominal atau ordinal. Begitu juga variabel numerik dipecah menjadi interval dan rasio. Dilihat dari value masing-masing fitur, maka encoding di sini terbagi menjadi dua, yaitu dilakukan label encoding digunakan untuk fitur kategori tipe data ordinal seperti tingkat pendidikan, status keluarga, dan kategori usia. Yang kedua, dilakukan one hot encoding untuk fitur kategori tipe data nominal, interval, dan rasio. Intinya untuk yang one hot encoding ini dilakukan pada non tipe data ordinal seperti jenis kelamin, kepemilikan mobil, kepemilikan properti, tipe pendapatan, dan tipe rumah. Berikut adalah proses dari label encoding itu sendiri. Dimulai dari tingkat pendidikan, kemudian status keluarga, dan terakhir kategori usia. Kemudian dilakukan pengecekan apakah sudah data isinya sudah berubah menjadi biner. Kemudian mengecek
jumlah data. Proses selanjutnya melakukan one-hot encoding pada pada kolom jenis kelamin, kepemilikan mobil, kepemilikan properti, tipe pendapatan, dan tipe rumah. Kemudian apabila sudah dijalankan, tiap kolom dengan jenis tertentu sudah berubah menjadi biner. Jumlah data masih tetap dengan 8.500. Kemudian dilakukan normalisasi menggunakan bin max scaler berikut. Kemudian dilakukan transformasi data yang tipe data tadinya merupakan tipe data integer berubah menjadi float. Kemudian dilakukan feature scaling untuk variabel X, yaitu definisi dari independent variable atau feature. Untuk Y, mendefinisikan variabel dependent atau target prediksi, yaitu menggunakan credit status. Kemudian dilakukan handling imbalance menggunakan oversampling metode smooth T. Strateginya adalah auto. Kemudian ini adalah original dataset sebanyak, untuk good ada sebanyak 6.700 dan untuk bad sebanyak 1.000. Apabila dilakukan resampling, datanya akan sama antara good dan bad. Kemudian dilakukan data splitting, membagi antara data training dan data testing menjadi dua, dengan bobot data training sebanyak 80% dan data testing sebanyak 20%. Kemudian dilakukan modeling. Berikut adalah rumus dari evaluation matrix-nya yang nanti akan mendapat nilai akurasi, precision, recall, dan F1 score. Yang pertama, melakukan pengecekan model menggunakan light GBM. Terlihat untuk data training mencapai akurasi sebesar 78,46%, sedangkan untuk pengecekan pada data testing terjadi kesalahan, yaitu ada value error, tidak bisa mengubah float ke integer karena tadi tipe datanya sudah berubah menjadi float. Yang kedua, uji coba menggunakan KNN ditemukan untuk data training pada KNN cukup besar, sebesar 78,38. Pada data testingnya ditemukan terlihat 77,82. Selanjutnya ada decision tree. Untuk decision tree sendiri terlihat lebih besar untuk akurasi, tapi hanya untuk data test training. Untuk data testing cukup rendah, sebesar 57. Selanjutnya ada catbus, ditemukan terlihat sebesar 79 untuk data training, dan data testing sebesar 78,87. Selanjutnya ada logistic regression,
Untuk data trainingnya akurasinya sebesar 78% dan dari testing akurasi sebesar 79,51%. Untuk SPM akurasi pada data training 78% dan pada data testing 79,51%. Adapun HGBoost untuk data training sebesar 78% dan data testing 79,51%. Kemudian ini adalah feature yang penting untuk digunakan pada tahap modeling, yaitu terlihat pada variabel pendapatan dan pengalaman. Yang terakhir ada model menggunakan random forest pada data training, akurasi didapat sebesar 78% dan pada data testing sebesar 79,51%. Kemudian dilihat feature importance dari model random forest. Pada random forest berbeda dengan XGBoost, ternyata ada 3 variabel penting, yaitu pendapatan, pengalaman, dan tipe pendapatan. Berdasarkan beberapa uji coba model di atas, maka disimpulkan bahwa model random forest yang paling tepat untuk diaplikasikan pada dataset credit risk analysis di final project Celerits ini. Kemudian dilakukan pengecekan pada data testing CSV untuk prosesnya kurang lebih sama dengan proses data train yang di awal, namun pada kasus uji coba saya proses pengolahan data tidak berjalan lancar karena jumlah data testing dengan data training berbeda. Untuk data training itu ada sebanyak 26 variabel, sedangkan pada data testing hanya 24 sehingga terjadi error saat menjalankannya. Kemudian langsung berikut adalah visualisasi menggunakan Tableau. Yang pertama yaitu exploratory customer segmentation. Kemudian terlihat ini bisa dikategorikan apabila ingin melihat customer yang memiliki riwayat bad score ada sebanyak 32.000 totalnya. Kemudian untuk gendernya kebanyakan perempuan. Berdasarkan umur kebanyakan yang memiliki riwayat bad score yaitu dengan rentang usia dewasa. Kemudian dengan pekerjaan mayoritas masih bekerja. Dan ini rata-ratanya ada sebanyak 185.000. Catatannya adalah good score dengan kategori 0 dan bad score dikategorikan angka 1. Oke, selanjutnya ada customer segmentation analysis, yaitu amount dari kredit status. Misalnya seperti berikut. Totalnya ada 36.000. Kemudian berdasarkan grade pendidikan untuk
good score tertinggi pada customer yang berpendidikan graduate atau sudah lulus, ya sekira adalah sarjana. Kemudian dikategorikan dengan tipe rumah. Terlihat ada 79% pada goods, yaitu rumah pribadi. Rata-rata customer memiliki rumah pribadi dengan riwayat good score. Dan terakhir ada kalkulasi dimension berdasarkan status keluarga, tipe pendapatan, dan tipe rumah. Bisa terlihat seperti berikut. Apabila memilih status keluarga akan muncul kategori belum menikah, cerai, dan menikah dengan kredit status dan good. Ternyata banyak customer yang sudah menikah, namun positifnya memiliki riwayat good score. Kemudian untuk tipe pendapatan, mayoritas memiliki good score pada status pekerjaan bekerja. Dan terakhir ada tipe rumah. Tipe rumah dengan rumah pribadi dengan kategori good score. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.